Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasad bijahi dan nabiyyi aslil alami wa ruhihi sholli alaihi salimi ya Rabbana wa alihi wa sahbihi wajma' lana bihi kada alaihi wafir lana waftah lana wal tufbina ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya ayyuhal ghusu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah, sebab kita bisa menerima izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya bisa melaksanakan acara usbu'iyah dan pengajian salat al-Hikam pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan dengan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kedua kalinya mari kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai rasa terima kasih kita yang sebesar-besarnya, yaitu dengan mengucapkan assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimna wa rabbina. Kemudian ketiga kalinya mari kita sampaikan rasa salam takdim ikraman wa mahbatan kepada para kekasih Allah, mulai dari zaman awal sampai nanti pada yaumul kiamah. Mudah-mudahan dengan jasa beliau semuanya, dengan pembelajaran yang kita terima dari beliau, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian marilah kita sampaikan rasa kita terima kasih kita kepada beliau-beliau, terutama kepada Rasul zaman wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab dari hidayah-hidayah, dari petunjuk-petunjuk beliau sekalian, kita bisa mempelajari dan mengerti apa yang menjadi program atau kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu semuanya beliau-beliau yang kami sebutkan semuanya memberikan jangkungan doa kepada kita sekalian, terutama Rasulullah dan Rasul zaman. Para hadirin sekalian, kita sekarang juga akan memulai pembelajaran
bersama-sama tentang surah Al-Hikam. Pada malam hari ini mungkin pada halaman 51. Mudah-mudahan kita bisa memahami seperti apa yang dikehendaki oleh pengalaman. Dan kita mari ucapkan terima kasih yang sebiasa kepada beliau-beliau semuanya, sehingga kita bisa mempelajari apa-apa daripada isi kitab Al-Hikam ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu in koronathu al-khosyatu falaka. Al-ilmu, suatu ilmu, apabila in koronathu al-khosyatu, jika diikuti oleh rasa takut, al-khosyatu, takut kepada Allah, maka falaka, ilmu yang kita pelajari itu mudah-mudahan manfaatnya kembali kepada kita, dengan syarat setelah mempelajari ilmu tadi kita itu menjadi makin dekat dan makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in koronatul khosyatu falaka, apabila disertai oleh rasa takut falaka, maka ilmu tadi manfaatnya adalah untuk kita sekalian. Ai manfaatuhu fid dunya wal akhirah. Maknanya falaka, makna dari falaka itu adalah manfaatuhu fid dunya wal akhirah. Jadi manfaat dari ilmu yang kita pelajari tadi, kalau kita benar-benar setelah mempelajari tadi makin takut kepada Allah, makin dekat kepada Allah, itu akan menjadikan atau kita akan mendapatkan manfaat yang tidak terhingga pada kehidupan kita di dunia dan akhirat. Bukan ilmu-ilmu yang menjadikan kita makin tidak dekat kepada Allah. Kalau ilmu-ilmu yang tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, tentunya setelah mempelajari ilmu tadi, mungkin karena kita merasa hebat, mungkin karena bisa merasa lebih pandai, yang akhirnya perasaan-perasaan tersebut mendorong kepada kita untuk selalu menuruti keinginan kita. Biasanya kalau sudah kita merasa yang seperti itu, akan diikuti oleh keinginan nafsu. Nah, kalau orang-orang mempelajari ilmu apa saja, itu kemudian disertai oleh rasa bangga pada diri, rasa hebat dirinya, itu biasanya lalu yang diutamakan atau dia itu lupa. Akhirnya ilmu tadi bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata makin mendorong kepadanya untuk makin menjauhkan diri kepada Allah, menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa'alaika, wa illa, adapun kalau tidak seperti hal yang diutarakan di atas, yaitu ilmu in koronatu al-khosyatu illa ay in lam koro yukorinuhu in lam yukorinhu al-khosyatu. Tadi ilmu yang disertai dengan khosyah. Wa illa, kalau tidak begitu, maksudnya bagaimana kalau tidak begitu?
Artinya kita mempelajari ilmu itu tidak mendapatkan rasa takut, atau kita tidak malah makin takut, makin menjauhkan diri dari Allah. Nah, itu namanya kita tidak disertai oleh rasa takut. Kalau sudah sedemikian ini, akhirnya itu timbul perasaan yang sesuai dengan kehendak aku atau kehendak dirinya, kehendak nafsunya. Yang tadi itu karena makin takut kepada Allah, dia akan berbuat segala sesuatu, tidak berani melawan kepada Allah, tidak berani melawan kepada ketentuan-ketentuan Allah. Tetapi kalau kemudian tidak disertai oleh rasa takut, itu makin bangga, makin merasa hebat dan sejenisnya. Orang-orang yang seperti itu biarpun mempelajari ilmu, hasilnya apa? Hasilnya adalah tidak makin dekat kepada Allah. Kalau tidak makin dekat kepada Allah, apa jadinya? Tentu yang terjadi adalah maldorot daripada pembelajaran itu nanti akan kembali kepada dirinya yang tak terhingga, karena dia sedang merasakan sesuatu yang merasa hebat, merasa mampu, merasa berkuasa. Wa illa fa'alaika, maknanya fa'alaika bahasa Arab itu kalau dibilang dengan falaka itu keuntungan untuk kamu, kalau dibilang alaika itu menjadi bahaya untuk dirimu, biasanya begitu. Jadi falaka artinya keuntungannya adalah untuk diri kamu. Wa ila fa'alaika, maka bahayanya untuk kamu juga. Madorrotuhu fihima, yaitu bahaya-bahaya daripada ilmu tadi fihima, di dunia ataupun di akhirat. Qala Sufyan as-Tsauri, innama yuta'allamu al-ilmu liyuttaqa bihi Allahu. Berkata Imam Tsauri, Sufyan as-Tsauri, innama yuta'allamu, bahwasanya sesungguhnya dipelajarinya suatu ilmu. Kita mempelajari ilmu itu dengan tujuan apa? Tujuannya adalah liyuttaqa bihi Allahu, supaya kita bisa menjaga atau merasa takut kepada Allah. Yuttaqa bihi Allahu. Wa inama fadula al ilmu ala wirihi, mengapa kok ilmu dikasih tempat yang sedemikian hebatnya, lebih dari yang lain-lainnya? Lebihnya bagaimana? Yaitu menjaga atau merasa takut kepada Allah. Itu kelebihan ilmu, itu menjaga kita untuk takut kepada Allah. Itulah kelebihan ilmu, maka dia adalah teristimewa sekali. Innama fadula al ilmu ala wirihi li annahu yuttaqallahu bihi. Karena apa? Dengan mempelajari ilmu itu kita bisa mengetahui segala macam ketentuan yang berlaku, sehingga akhirnya kita itu bisa menyadari bahwa kita itu harus merasa takut kepada Allah. Kalau kemudian tidak tahu diri, nah itu namanya ya bukan maksud dari mempelajari ilmu, tidak ada manfaatnya itu nanti. Jadi siapapun yang belajar ilmu itu adalah ilmu apapun, ilmu dunia, mandalaka ala dunya usaka, ilmu dunia, ilmu yang mempelajari keduniaan. Kalau ilmu yang mempelajari keduniaan sama sekali, titik, tidak ada lain-lainnya,
hanya belajar masalah keduniaan, maka orang yang ngajari kamu itu adalah menipu kamu. Jadi nanti adanya itu hanya sekedar untuk kepentingan keduniaannya. Sudah kita ketahui bahwa orang di dunia itu selalu ingin menjadi yang nomor satu gitu. Jadi waktu belajar ilmu keduniaan, kalau hanya sifatnya ilmu dunia, contohnya ilmu ekonomi, ilmu politik, atau ilmu biologi, atau ilmu apa segala macamnya, itu biasanya nanti mengarahkan kepada ya kepentingan dunia yang akhirnya di situ muncul atau disertai oleh keinginan nafsunya. Nah, gurunya yang ngajarin orang tadi tentang masalah dunia, kalau hanya sekedar masalah dunia, berbeda kalau mengajarkan masalah keduniaan tetapi disertai dengan pembelajaran akhirat. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau hanya diajarkan sekolah umum semuanya biasanya hanya mempelajari adalah keduniaan, yang akhirnya itu dari keduniaan tadi yang dipahami atau yang bisa yang ditimbulkan dari pembelajaran keduniaan itu adalah ya keinginan pribadi. Makanya ini di negara kita hati-hati, udah banyak peraturan yang arahnya itu ilmu itu seolah-olah dilepaskan dari agama. Akhirnya kalau dilepaskan dari agama nanti lama-lama ya nggak ngerti. Terus jadinya apa? Pinter-pinter semua orangnya, tapi akhirnya karena pinter itu biasanya adalah mengarah kepada keinginan pribadi, yang selanjutnya itu akan makin lama makin tidak menyadari keberadaannya sebagai makhluk Allah. Jadi kalau hanya sekedar ilmu hanya sekedar itu, berarti kita itu tertipu. Wa man dallaka alal amali abaka. Siapapun orangnya yang mengajari kamu alal amal. Contohnya amal. Kita sering dikasih bacalah Yasin, bacalah surat ayat kursi, bacalah doa-doa yang lain. Itu kalau hanya sekedar membaca-baca itu saja, kebiasaannya juga itu nanti keliru. Kita membaca Yasin yang kita pikir tidak dengan pengertian mendekatkan diri kepada Allah ya. Itu biasanya itu kalau membaca Yasin itu harapannya muncul kesaktian atau karomah. Yang dicari adalah karomah. Padahal sebetulnya kalau membaca Yasin itu dengan syarat yang benar, itu akan dekat kepada Allah. Tetapi karena tidak ngerti, akhirnya baca Yasin yang diharapkan adalah kesaktian atau karomah. Contohnya baca Bismillahirrahmanirrahim, baca 1 juta, kira-kira begitu. Itu sakti sekali itu nanti, dan dia akan luar biasa. Tetapi kalau itu yang dituju, itu orang yang menunjukkan ilmu itu hanya sekedar membuat kamu payah aja, payah doang. Nanti kamu mengerjakan sekian, itu kan lemah ya badannya, lama-lama payah. Jadi orang-orang yang belajar atau mengajari kamu kepada ilmu yang isinya itu amalan-amalan, itu akan menjadikan kamu waktu mengerjakan ilmu tadi menjadi lemah. Jadi wa man dalaka alal amali faqad abaka. Siapapun orangnya mengajari kamu suruh baca surat atau kamu suruh baca Bismillahirrahmanirrahim sekian kali, senang ya kita. Berarti akhirnya kebablasannya itu kita itu tidak ngerti ya. Akhirnya apa? Yang jadi utama tujuannya itu adalah apakah fadilahnya, karomah daripada bacaan-bacaan itu. Nah, akhirnya jadi payah cuman payah ngerjakan aja. Keuntungan di akhiratnya nanti tidak ada. Karena apa?
Karena yang diinginkan itu bukan mendekatkan diri kepada Allah. Orang biasanya itu kalau dia jadi kayak gitu-gitu itu tidak untuk mengarahkan kepada Allah, tapi seolah-olah itu menuruti keinginannya di dunia supaya lebih hebat, supaya usahanya berhasil, yang akhirnya dengan cara seperti itu akan menunjukkan atau membawa kita memunculkan kepada ego, rasa percaya diri, rasa bangga dan sekitarnya itu, yang akhirnya itu akan menjadikan makin jauh kepada Allah. Nah kemudian yang ketiga, mandalaka Allahi, siapa saja yang menunjukkan kamu kepada Allah, fakot nasohaka, fakot nasohaka, itulah orang yang menunjukkan kamu. Contohnya di Wahidiyah diajari Anda, kalau membaca amal atau mengamalkan mujahadah, jangan minta macam-macam. Itu artinya kamu fokuskan perhatian kamu kepada Allah. Di sini didorong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang namanya guru yang memberikan nasihat. Nah, kemudian kalau nanti bisa disertai al ilmu in koronatu al khosyatu falakah. Nah ilmu yang koyok begitu tadi, nasihat kepada Allah, kemudian yang diajari itu makin takut kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Ini ilmunya itu bermanfaat bagi dia, baik di dunia ataupun di akhiratnya. Masalahnya tidak untuk keinginan-keinginan yang tidak pada tempatnya. Semuanya itu diarahkan kepada Allah, pengertian Allah bagaimana ayatnya itu yang mesti harus dipahami. Kalau enggak kan akhirnya kan adanya persaingan gitu. Makin banyak ilmunya, makin banyak kedikayaannya, makin banyak kesaktiannya, tapi yang terjadi hanya sekedar untuk pamer-pameran atau sekedar untuk mencari derajat atau pangkat. Makanya kalau tidak disertai dengan khosyah menjadi fa'alaika, maka akhirnya ilmu tadi menjadi beban. Fa'alaika itu maknanya menjadi beban kepada kamu. Madorotuhu fihima, madorohnya bahayanya di dunia dan akhirat. Nah itu tadi ilmu yang tadi saya katakan. Ada 3 macam ilmu tadi. Tolong mandalaka ala dunia, boleh ngajari orang pembelajaran ekonomi, pembelajaran politik, pembelajaran kedokteran, boleh. Memang itu diharuskan karena kehidupan kita di dunia. Tapi kemudian kok dia mengajarkan itu tidak disertai dengan hubungannya sebagai makhluk kepada Allah. Nah situ akhirnya yang terjadi apa ya? Kayak bangga diri, wah pinter aku paling hebat gitu. Maka tidak ada rasa takut kepada Allah. Nah kalau itu aja itu tujuannya, makanya fa'alika menjadi madorot bagi kamu sekalian. Qala Sufyan as-Sauri, innama yuta'allamu ilmu, atau dibaca innama yata'allamu al-ilma, bisa juga lihat takia bihi Allah, boleh dibaca begitu. Innama yuta'allamu al-ilmu. Kalau innama yata'allamu al-ilma, lihat takia, liutako boleh, lihat takia supaya bisa menjaga bihi dengan ilmu tadi, menjaga kepada Allah. Kalau liyutako bihi Allahu, jadi supaya kita bisa menjaga diri, menjaga Allah dalam waktu belajar tadi. Wa inna ma fadula al ilmu ala walihi, mengapa ilmu kok sedemikian hebatnya? Itu kan lebih hebat sekali. Itu apa? Kita itu bisa menjaga diri kepada Allah. Yang menjaga diri kepada Allah apa? Sholat. Nggak mengarahkan ke sana. Kalau ngerti ya ke sono.
Tapi kalau ilmu penjelasan itu akan mengarah kepada menjelaskan kepada Allah yang benar, yang disertai dengan khosyah. Selainnya tidak mengarahkan ke seperti itu. Makanya ilmu dianggap melebihi lain-lainnya. Wa inna ma fadulal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqo Allahu bihi. Karena dengan mempelajari ilmu tadi yuttaqo dijaga. Siapa yang dijaga? Allahu, Allah bihi, dengan ilmu tadi. Fa inihtalla hadza fa inihtalla hadzal maqsadu, apabila rusak ihtalla hadzal maqsadu, tujuan ini menjadi rusak atau menjadi menyeleweng. Wa fasadat niyatu thalibihi, dan menjadi rusak niat orang yang mencari ilmu. Kalau tujuannya itu tadi adalah menjaga Allah, kemudian rusak, artinya ya sudah tidak menjaga Allah tadi. Terus niatnya jadi lain. Wa fasadat niyatu thalibihi, orang yang mencari ilmu tadi bi'an istasyara, gambarnya yaitu dengan dia merasakan bihi, dengan ilmu tadi, at-tawassula ila misalin dunyawin. Dia mempelajari ilmu tadi untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan dunia. Ila misalin dunyawin. Contohnya apa? Min malin, cari harta, aujahin, ataupun mencari pangkat supaya mulia atau dihormati orang. Fakot batola ajruhu, maka menjadi batal pahalanya. Wahabito amaluhu, dan jadi hancur amalnya. Wa khosrona mubina, dan rugi dengan kerugian yang sangat besar. Ini kalau sampai salah niat atau niatnya tidak seperti yang diminta di atas tadi. Jadinya bukan untuk menjaga Allah, tetapi untuk mencari kepentingan pribadi. Ya, kalau mencari kepentingan pribadi, akhirnya yang akan timbul muncul itu semuanya adalah pertentangan yang akhirnya kita akan mendapatkan kehancuran. Qala ta'ala, Allah telah menjelaskan orang-orang yang seperti itu, orang yang mencari karena demi akhirat dan orang yang mencari karena demi keduniaan saja. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi. Man, siapapun orangnya, karena yuridu, yang menghendaki harsal akhirati, keuntungan akhirat, kata Allah, nazid lahu, akan saya tambah pahalanya. Jadi kalau niatannya itu karena untuk akhirat, bagaimana nanti setelah mati itu menjadi pemikirannya, atau bagaimana kesikapnya kepada Allah itu menjadi tujuannya, bukan kemudian belajar kemudian ya untuk keuntungan sendiri. Biasanya itu kalau orang sudah pinter, segala macam masuk keinginan yang bersifat untuk keuntungan pribadinya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya nanti biasanya itu lalu tidak memperhatikan lagi kepada ketentuan syariat. Padahal orang-orang yang hebat itu semuanya itu tidak ada yang meninggalkan syariat. Para wali-wali dan para orang-orang yang terkemuka itu nggak ada yang meninggalkan syariat. Biarpun kelihatannya tidak pernah melaksanakan,
Tetapi kalau kita belum bisa seperti itu, kita nggak sholat. Memangnya benar-benar nggak sholat. Tapi ada orang yang nggak sholat kelihatannya, tapi ternyata sholatnya tuh hebat. Satu contoh yang pernah saya sampaikan itu, Kiai Jazuli Ploso Kediri itu punya anak namanya Hamid Jazuli. Anaknya itu kalau disuruh sembahyang, suruh ibadah segala macam, nggak pernah dengerin, nggak. Suruh belajar aneh-aneh, bukan belajar ilmu, belajar gitu. Waktu disuruh belajar ilmu tuh diambil kitabnya, semuanya dikumpulin, diletakkan di tengah tempat ini. Belajarnya bagaimana? Belajarnya dia menari-nari sambil mengelilingi kitab tadi. Nah, kita kan heran ya, bagaimana belajar kok menari-nari sambil mengelilingi kitab. Yang kita lihat sepertinya seolah-olah begitu itu. Karena melihat anaknya tidak pernah menurut dan tidak pernah menjalankan syariat, ayahnya kan kiai besar. Akan ayahnya sangat sedih itu. Akhirnya saking sedihnya itu cari, tanya-tanya, ketemu sama wali Allah itu, namanya Kiai Hamid Pasuruan. Waktu sampai di Pasuruan nanya Kiai Jazuli kepada Kiai Hamid, Kiai Hamid ini anak saya kok begini ya, saya suruh sholat semuanya tidak pernah mau, saya suruh belajar ya malah kitabnya dikumpulin, terus dia menari-nari mengitari kitabnya tadi. Saya merasa sedih sekali, kan saya itu ya jelek-jelek kan dibilang sebagai seorang ulama. Ternyata anak saya kok nggak koyok bapaknya gitu loh. Akhirnya oleh Kiai Hamid diajak masuk ke kamar. Kamarnya di samping kamar itu ada kebun, ada jendelanya. Waktu diajak masuk kamar, dibuka jendelanya, dipersilahkan, wah monggo panjenengan Pak Kiai Jazuli dipun bersani. Tolong Pak Kiai Jazuli coba lihat di atas pohon singkong tadi itu siapa? Kaget, ada Hamid Jazuli. Lagi ngapain? Lagi sholat. Sedangkan di atas pohon singkong, biasanya kalau sholat di atas pohon singkong, di atas pohon singkong. Pohon singkong itu kalau diinjek oleh burung perkutut itu kan patah ya. Tapi ini tidak dilihat oleh Kiai Jazuli itu, anaknya yang sebegede manusia ya sebesar saya itu, tapi gunung pohon singkong itu tidak bergerak sama sekali, lagi sujud, lagi baru setelah mengetahui begitu, Masya Allah, ini bukan bagianku. Kiai Jazuli bagaimana? Sudah cukup, saya tidak akan masuk ke wilayah itu. Nah ini loh, kalau sudah wilayahnya nggak sholat ya kita yang melihat nggak sholat, tapi ternyata yang bersangkutan kok sholat di atas pohon singkong. Kalau kita sudah begitu silakan, mau jungkir balik segala macam, nggak usah sholat nggak apa-apa. Nah kalau kita belum begitu kok terus nggak mau sholat, ya gimana caranya? Padahal sholat itu adalah suatu tanda nanti kalau kita sholat itu Allah bisa punya tanda. Sholat itu adalah tanda. Seorang musyrik, seorang kafir, nggak pernah sholat kan? Allah nanti waktu di Yaumul Mahsyar tidak akan memasukkan orang tadi ke dalam surga. Karena apa? Tidak ada tandanya. Loh, mengapa kemudian orang Muslim itu dimasukkan ke surga? Kalau ditanya, loh ada tandanya dia itu mengerjakan sholat, itu tanda. Jadi kalau tidak mengerjakan sholat tidak ada tandanya, tidak diambil masuk surga. Yang mengerjakan sholat itu ada terlihat tanda-tandanya, makanya dia dimasukkan ke surga oleh Allah itu. Makanya jangan sampai pura-pura pinter tidak sholat itu. Ya, masalahnya kita kalau sudah di sono makomnya, terserahlah, saya nggak bisa ngomong. Karena apa? Di luar kemampuan manusia. Ada orang kayak begitu, banyak sekali dikasih kesempatan seperti itu.
Tapi dia sama sekali tidak merasa hebat, sama sekali. Makanya itu sholatnya sembunyi-sembunyi gitu. Tidak kemudian tidak sholatnya ditunjukkan dengan tidur, ya setelah subuh, tidurnya sebelum sholat subuh sampai jam 10, baru bangun sholat subuhnya jam 10, gitu namanya kan meninggalkan sholat itu. Nah kayak gitu artinya niatan mestinya untuk mendekatkan diri kepada Allah menjadi keinginannya gitu. Keinginannya apa? Yang enak untuk saya apa? Tidak enak. Enaknya adalah sholatnya nanti aja gitu. Padahal belum pada tempatnya, belum makomnya. Nah kalau sudah pada makomnya mungkin bisa diterima. Yang kayak itu tuh banyak sekali, yang kayak begitu itu banyak sekali. Nah kita kalau belum sampai di tempat itu ya tidak bisa tiru-tiru, ikut-ikutan. Contohnya pernah suatu kali saya cerita lagi, Kiai Hamim Jazuli, anaknya Kiai Jazuli, suatu ketika pergi ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta, masuk ke dalam keraton. Masuk ke dalam keraton, lalu berdiri di pintu masuk rumah itu, pintu gerbangnya rumah itu. Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang baru-baru ini, bukan Hamengkubuwono yang ke-9, Hamengkubuwono ke-10 itu ada orang kok sembarangan berani-berani di depan istanaku. Nah Sultan kan timbul rasa marahnya itu, mau ditegur, kamu sembarangan aja. Tapi belum sampai ditegur itu Sultan mau menegur, memang maju, langsung Gusmi manggil, kamu kesini. Kaget ya, kok kamu kesini gitu. Akhirnya tolong ambilkan sajadah dan terumpahnya Panembahan Senopati, Raja Mataram pertama. Panembahan Senopati adalah Raja Mataram yang pertama. Itu katanya orang Islam. Kalau orang Islam mesti punya sajadah dan punya bakia untuk uduk itu. Gusmi ngomong, tolong ambilin sajadahnya Panembahan Senopati dan terumpahnya Senopati di almari kamar itu, dan di situ hanya ada itu. Sultan Hamengkubuwono ke-10 terkejut karena apa? Itu almari itu tidak ada yang tahu loh. Almari itu dirahasiakan sekali dan kamarnya pun tidak dikasih tahu kan orang. Sementara pembantu-pembantunya Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu semuanya mencari tapi tidak pernah bisa. Tapi mereka pembantunya Sultan Hamengkubuwono, ahli sakti, orang yang beramal, orang yang hebat-hebat itu semua mengatakan memang ada Sultan, bagiannya ada sajadahnya, Panembahan Senopati ada. Tetapi saya dan teman-teman yang kamu suruh untuk mengambil tidak pernah bisa ambil gitu. Jadi ada tahu kalau ada sajadah dan ada bagian, tetapi mereka berusaha untuk mengambil tidak bisa. Kemudian Gusmi kasih tahu. Begitu Sultan nyari ke dalam kamar, dibuka almarinya, ada sajadah dan gamparan tadi. Wah, kagetnya setengah mati. Karena apa? Tidak menyangka. Dia belum masuk ke rumah, masih di pintu gerbang itu aja. Langsung ngomong, ambilin sajadahnya Panembahan Senopati dan gambarnya Panembahan Senopati. Lari ke dalam mencari, diambilnya, betul di almari yang dibuka udah ada sajadah dan bagiannya. Padahal para juru tenungnya, juru santetnya Panembahan, para juru tenungnya, para juru ramalnya Sultan Hamengkubuwono semuanya sudah bertapa berbulan-bulan untuk mengambil itu, tapi tidak berhasil. Begitu dibawa tahu ada, langsung dibawa ke depan, enggak berani ngomong, langsung tunduk kepada Kiai Hamim Jazuli. Lalu Kiai Hamim Jazuli ngomong, bagaimana? Ini siapa kok bisa ngambil gini? Ini ya saya kasih tahu kamu, ini yang ngambil adalah Sultan, Syekh Wali namanya Kiai Hamid dari Kajuran Magelang. Sedangkan Kiai Hamid itu Sultan Hamengkubuwono tahu Kiai Hamid Kajuran Magelang itu sudah meninggal.
Jadi Gusmi manggil arwahnya Kiai Hamid Kajuran Magelang, suruh mengambil gambaran dan bagiannya Panembahan Senopati yang para pembantunya Sulan Panembahan para pembantunya Pak Gowono 10, kamu Gowono 10 tidak ada yang bisa berhasil. Baru setelah mengetahui itu nggak berani macam-macam. Nah akhirnya Gusmi ngajarin setiap malam Jumat Kliwon, tolong kamu ngaji Quran khataman. Nah masuknya ngaji pengajian Quran pertama sekali ke Keraton Hamengkubuwono Solo ya karena Gusmi itu. Nah kalau kita sudah seperti itu, nah nggak mau sholat ya terserah. Tapi kalau belum begitu terus nggak mau sholat, ya kurang ajar saya. Apa keistimewaan Anda? Tunjukkan itu. Tunjukkan apa? Tidur melulu. Hebat banget ya, hebat banget. Nah orang-orang yang dikasih keistimewaan kayak begitu itu loh orang-orang yang mohon maaf kalau Anda mengetahui sebetulnya wahidiyah itu maunya ke situ, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mendekatkan diri kepada Allah sudah dekat kepada Allah, dikasih apa-apa dikasih oleh Allah. Tetapi bukan kemudian dengan niat. Kalau dengan niat tidak terjadi, tidak akan dikasih. Jadi kerjakan ikhlas, kerjakan aja lah ikhlas itu. Nanti kamu akan dikasih macam-macam. Tetapi kalau kita mengerjakannya dengan tujuan macam-macam, kalau sudah mengerti, ya jangan begitu dong, kan tidak pantas gitu. Jadi maunya kerja kalau ingin hadiah itu adalah imannya orang tingkatan abid. Abid itu ya kayak kita ini, seolah-olah kalau sholat duluan, sholat subuh datang duluan di musola, di depan sendiri. Duhur begitu juga, datang di depan sendiri. Karena apa? Karena dia kalau di depan itu kan merasa gua hebat. Sholatnya itu gua hebat. Gitu. Di depan sendiri masalahnya. Kalau di belakang tidak mau, dia mesti melihat tempat di depan datangnya dan paling dulu yang datangnya. Biasanya kalau orang begitu itu jalannya apa? Jalannya gini. Tangannya juga gambar-gambar gitu, menunjukkan keistimewaannya gitu loh. Jadi bukan begitu itu. Kalau orang sudah diberi ketempatan kedudukan macam itu, dia makin menyembunyikan dirinya, tidak berani menampakkan keistimewaannya sama sekali. Makin orang tidak tahu kalau dia itu wali. Nah ini pengamal wali dia semuanya kan begitu. Kecuali yang tidak ada. Kebanyakan pengamal wahidiyah itu begitu loh nanti. Kalau ngerti, nggak mau pamer. Kalau karena pamer terus pengobatan ini pasang tarif, itu namanya. Ya untuk kepentingan keduniaan. Nah, kira-kira cukup segitu dulu, nggak usah banyak-banyak ya. Qala ta'ala man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi kharsihi. Siapapun yang menginginkan keuntungan yang berhubungan dengan akhirat, nazid akan saya tambahkan lahu fi kharsihi, akan saya tambahkan kepada orang tadi di dalam masalah-masalah yang dia inginkan. Tapi syaratnya yaitu mesti itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan makin takut kepada Allah. Jadi akhirnya yang dipikirin adalah urusan akhirat. Mikirin urusan dunia boleh, tapi ya jangan kemudian terus diprogram-program gitu. Dikerjakan ke keharusan dunianya harus dikerjakan. Orang kita hidup di dunia, kita itu hidup di dunia, kalau tidak mau bekerja ya tidak bisa dapat duit. Jadi bekerja segala macam itu boleh, tapi jangan kemudian hanya sekedar terus usahanya untuk cari itu saja, tidak mikirin apa-apa. Akhirnya nanti jadi orang kaya ya medit itu. Kenapa? Karena sulit sekali jadi duit gitu loh. Jadi bagi orang lain nggak mau, karena apa? Dia merasa kesulitannya mencari uang itu tadi dan sejenisnya. Nah mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit saja dulu
mudah-mudahan bisa dipahami dan dicerna. Kalau mungkin cocok silahkan, kalau nggak cocok ya dibuang aja. Saya ngasih tahu doang, saya tidak maksa loh. Jangan disangka saya maksa. Kalau saya maksa itu wewenang saya, hak saya, apa kok maha berani maksa itu, nggak ada sama sekali. Jadi saudara-saudara kalau mau begini ya gini caranya, ya itu kan ngasih tahu aja, nggak kemudian harus begini, ya nggak begitu. Nah akhirnya mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan akhirnya kita makin apa? Kita itu makin menyembunyikan diri, bukan makin menampakkan diri. Contohnya yang dikatakan di dalam hikam ini, idfin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma yang tutup labu fama nabata mimma yumbatu walam yudfan lam yatimu nitaju. Setiap barang yang dia itu hidup ditanam, sebaiknya adalah ditanam. Karena apa? Kalau barang tumbuh-tumbuhan yang kemudian tidak ditanam, diuruki dengan tanah, bijinya ditaruh dibuang gitu aja, apa jadinya? Dimakan burung, karena kelihatan. Makanya kalau kamu mau menanam tanaman itu tolong ditimbun dengan tanah. Artinya apa? Supaya tidak kelihatan kamu. Jangan kemudian sok petentang-petenteng gitu, baru gitu aja sudah petentang-petenteng, dimakan, disambar oleh iblis itu nanti. Dibantu nanti oleh iblis, Anda akan makin hebat. Tapi apa? Iblis yang ada pada Anda. Kalau sudah begitu, Masya Allah, nanti akan makin kesombongannya itu akan makin besar. Itu otomatis begitu itu. Karena apa? Ya karena nafsunya itu yang diutamakan. Nah mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa difahami, dicerna, dan akhirnya dipertimbangkan kalau memang perlu ya diamalkan. Kalau tidak cocok ya tidak usah dikerjakan. Tapi kalau kira-kira ini itu cara pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa carikan lawannya yang seimbang. Carilah dalil yang seimbang yang membenarkan pendapat Anda yang melawan itu. Kalau ada boleh, tapi kalau tidak punya dalil ya hati-hati gitu. Nah sekian saja, mudah-mudahan yang saya sampaikan akan bisa diterima. Masalahnya orang kalau makin ngerti itu akan makin paham, seluruhnya itu akan paham dia, ilmunya makin tambah. Segala macam kegiatan apapun yang tertulis itu adalah arahnya mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang benar. Kalau kemudian tidak begitu itu, namanya itu fa'alaika, tidak disertai rasa takut kepada Allah, makin berani melawan ketentuan-ketentuan Allah. Kecuali kalau sudah di makomnya atau yang kita sudah tidak bisa mengikuti cara kerjanya gitu. Tapi itu semuanya ya belum tentu kalau itu benar gitu. Sebenarnya kadang-kadang nanti juga ada niat-niat yang tersembunyi di dalamnya. Saya rasa cukup sekian. Ya Rabbana ighfir yasir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min urusi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wa min jami'al al-afwa wal maghfirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.